kedua yaitu Rumah Belanda yang berada di Jalan Cilenggang, RT 12, RW 4, Kelurahan Cilenggang Serpong, Tangerang Selatan. Rumah Belanda ini termasuk bangunan bersejarah yang banyak menyimpan cerita era penjajahan Belanda. Menurut pernyataan Ketua RT sekaligus penjaga Rumah Belanda, rumah ini dulu dimiliki oleh seorang pejabat pemerintah era kolonial Belanda yang dijuluki sebagai Damang. Bapak Sulaiman menjelaskan bahwa damang merupakan jabatan bagi seseorang yang dipercayai mengelola perkebunan, atau bisa disebut juga sebagai wali kota. Sementara itu, rumah Belanda ini digunakan sebagai pembukaan lahan pertanian di kawasan Cilenggang Serpong oleh pemerintah Hindia Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang ingin Mengobservasi tentang rumah Belanda yang ada di Jalan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Saat ini kami sedang bersama Ketua RT, Bapak RT yang ada di daerah setempat. Jadi kita mau cari tahu tentang sejarah yang ada di rumah Belanda ini. Kenapa rumah Belanda ini ada di daerah sini gitu, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Cagar Budaya Kota Tangerang Selatan yang mengucapkan terima kasih atas kunjungannya ke rumah peninggalan Belanda yang ada di Cilenggang, tepatnya di RT 012 RW 004 Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Rumah ini sangat rumah bersejarah. Jadi berdirinya itu kurang lebih 1870. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada. Kenapa ada bangunan Belanda di sekitar sini? Jadi kita mereview ke belakang bahwa ini adalah dulu perkebunan di sini. Perkebunan artinya perusahaan yang didirikan oleh Belanda, yaitu komoditinya terutama dominan karet. Jadi kenapa ada di sini? Yaitu tadinya dulu perkebunan. Di sini kantor pusatnya perkebunan dulu. Jadi diawali dengan Belanda itu mempunyai perusahaan perkebunan itu se-Indonesia ada 32. Kebetulan dulu di sini adalah PTP 11 perkebunan 11 itu artinya nomor urut 11 se-Indonesia kan gitu. Di sini dulu jadi warga masyarakat itu pada bekerja di sini. Sekarang itu sisanya tinggal 2 lagi. Dulu di sini banyak rumah yang sangat bersejarah seperti itu. Ada yang mirip seperti persis kayak Istana Negara dulu. Perkebunan itu zaman Belanda diperuntukkan untuk ini semua ekonomi atau kebutuhan dari perkebunan, terutama kan untuk ini ya bahan pokok. Termasuk dulunya itu digunakan sebagai kantornya buat pengelolaan kebun-kebun itu ya, Pak? Betul. Jadi dulu ini yang menempatinya itu kalau kata kita mah ya setingkat wali kota atau demang lah kan gitu. Jadi wakilnya direksi gitu, minimal bupati kan gitu. Kalau dulu berapa ribu hektar yang ada di sini, tapi sekarang udah tadi disulap menjadi perumahan. Berarti di sini budaya perkebunannya lumayan kuat ya, masih berbekas sampai sekarang ya? Ya istilahnya perkebunan di sini memang. Ini kebunnya sebelum Indonesia merdeka sudah ada di sini. Sudah saya pernah langsung argumentasikan langsung dengan wali kota bahwa ini nilai
sejarah itu udah jelas, jangan sampai tinggal ada kenangan kan gitu. Manfaatnya nanti buat anak cucu kita, seperti ada mahasiswa yang gini juga, anak-anak sekolah lah kan gitu. Keperluannya kalau nanti tinggal kenangan, udah banyak nanti waktu itu banyak ke bawah itu nilai-nilai sejarahnya. Bahkan tiap tahun juga ada keturunan dari Belanda pada datang ke sini. Tapi karena ini udah lama banget, banyak mitos-mitos yang beredar gitu ya Pak jadinya. Ada. Apa ya, masalah kalau mitos itu kan kepada kepribadian ya. Kepribadian dalam ini keyakinan kita. Bapak juga yang di sini sejak 1 November 88 biasa aja kan gitu. Biasa aja. Kalau misalkan sering ke ini, misalkan melihat ya pas kebetulan aja. Yang namanya ya memang sering ada kegiatan, ada malam-malam tertentu di sini. Ya terkadang kala dulu pernah ada yang hiburan, ada yang sering masak, itu kedengeran, itu dilihat kan ramai gitu. Pernah gitu. Udah lama sih, ada 6 bulan lebih. Pas bapak lagi ngobrol gitu, lagi di saung gitu. Ada Gojek, bang mau kemana? Mau ngejemput? Oh ya udah silakan. Ya sekitar jam-jam setengah 12-an. Bang mau kemana? Mau ngejemput itu. Tapi pas dilihat ya nggak ada, ya udah masing-masing aja kita. Nggak lama kemudian adalah baru selisih kurang lebih 1 bulan. Bang mau kemana? Ini mau nganterin ini paket pak. Ya udah. Ada gitu, tapi yang ke sebelah sana. Cuman ya rezeki bapak juga, alhamdulillah itu pagi-pagi yang namanya kue, susu, makanan itu berjejer di masing kamar itu banyak. Tapi nggak ada siapa-siapa. Juga si abang itu yang nganterin. Dari masyarakat sini memandang ada bangunan yang bersejarah nih, dari masyarakat sini itu pandangannya gimana? Biasa aja apa cuek apa? Ya, Justru keganggu. kalau masyarakat pernah juga mengadakan kerja bakti kan gitu untuk lingkungan, untuk mempertahankan perkebunan ini, bangunan ini. Jadi karena sekarang udah lapuk itu pada takut, itu juga yang ngebersihin. Bapak sendiri suka itu kan, kalau nggak dibersihin, wah udah rumputnya kemana, udah tinggi kan gitu. Jadi dari pemerintah suruh merawat, tapi dia nggak ngasih sokongan apa gitu, dana apa-apa gitu, nggak ada. Belum. Tapi disuruh merawat. Ya kalau bapak kalau mempunyai tanggung jawab moral aja, harapan kami mah lingkungan di sini supaya dibangun dan tidak mengubah nilai aslinya lah kan gitu. Artinya masuk dalam kategori cagar budaya itu supaya nanti anak cucu kita kalau ini mau wisata mau apa tidak perlu jauh-jauh lah, nggak perlu ke Bandung, nggak perlu ke kota tua kan gitu. Di sini udah bagus, cuman ini belum direhabilitasi, terutama ada yang generasi penerus. Mudah-mudahan ada pemikiran khusus terkait bangunan ini. Si Tangerang Raya sejarah perkebunan cuma di sini satu-satunya. Kalau di sini udah hancur mah tinggal kenangan aja, ada foto di Google kan gitu. Pada observasi kedua ini, kelompok kami memilih untuk mendatangi sebuah makam di daerah Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, yaitu adalah makam Keramat Tajuk yang merupakan lokasi dari makam anak Sultan Ageng Tirtayasa.
membiarkan istana hancur yang penting akidah. Karena berdirinya Kesultanan Banten itu yang Islam. Ayat ini dari negara agama Islam. Makanya tatkala kesultanan dikuasai prinsip tadi jadi dasar dia akan dikanalisasi dan diajukan putra-putra beliau disebarkan ke seluruh wilayah Banten untuk wilayah Islam. Nah, Abah itu dikasih kita seperti menjalankan bumi. Beliau meninggal tahun 1921. Cerita orang tua dan orang-orang di sini yang banyak yang saya pas meninggalnya tahun 1921 itu maka di pinggir kali terus atau di sawah. Entah kapan ceritanya terjadi maju. Jadi maksudnya maju itu akan begini gitu. Bukan berarti kayak hari ber. Maju. Ini gitu. Tapi disebutlah selama tajuk. Juga hari pertopar ada di wilayah dasarnya ini adalah makam tua. Cuman tadi di Cilenggang ini nggak ada pemakaman umum. Makanya akhirnya dimakamin di sini. Tapi statusnya tetap TPP. Budaya yang dibawa sama yang di bekas sampai sekarang. Ya paling acara yang terasa mah dari dulu matalaan paling ya. Setiap tanggal 13 Juli malam 14-nya kita acara sama dengan abang terus disusahan itu paling lebih aja makan. Kalau zaman dulu mah dia jadinya di rumah katanya kan kalau sekarang udah fasilitas sudah ada makanya setiap tanggal 14 itu dibawa ke sini ke Kota Lagi jalan dia Bisa dalam bentuk apa? banyak booster ya kalau ada kain baju-bajunya sudah hancur baju udah hancur udah dikubur masih ada tombak tombak keris ada bolong ada banyak mungkin buka diri udah banyak dari yang jelas ini bukan penemuan baru jadi keramat tadi ini penemuan apa baru enggak ada zaman dulu udah jadi tempat ziarah tempat orang yang punya masalah atau dengan kan ini udah masuk ke wilayah Batavia nih karena seberang sana kalau Banten mah makanya Minjorok udah masuk Batavia sebetulnya. Nah, ceritanya adalah perlawanan Batavia di sini logistiknya. Masyarakat sini memandang ada makam yang selamat, pandangannya Animonya gitu maksudnya. iya Banyak. angker apa Oh, kalau soal keangkeran dari zaman dulu ya. Kalau sekarang yang terlebih kepada karomatan yang ditimbulkan oleh masyarakat sini ngepandang makamnya sebagai keberkahan gitu. iya, intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya punya satu masalah kadang-kadang kabar ya makanya di dunianya nggak ketemu sebetulnya dia tentang kajian-kajian gitu berwasilah memohon sesuatu kepada Allah dengan berwasilah karena kata Rasulullah mau tabu berwasilah dan segala sesuatu harus ada wasilahnya. Di sini fokusnya lebih ke budayanya masyarakat yang memandang. Iya budayanya tadi kalau dibicara budaya adalah kebiasaan ya kebiasaan
yang biasa datang kalau setiap hajat datang ke sini doa buat hajat. Nah, cepat sembuh kan harapan seperti itu. Itu orang-orang yang enggak yang ngaji sama orang yang enggak ngaji kadang-kadang gitu ya. Terusnya ada ini banyak macam tapi terus ya udahlah ini banyak kan kita mah kayak gitunya. Kita pendapat ninja itu zaman dulu. Ya sekarang juga ada yang masih main kayak gitu. Cuman kalau sekarang lebih cepat disiplin. Kalau dulu makan ada penampakan ini, penampakan dan sebagainya ada. Misalnya kalau jarang, semua jangan tuh ada kodok dari gentong. Dia kan gini zaman dulu mah ya. Ada semua barang-barang kayak gitu. Kalau sekarang saya lebih seperti itu. Selama mengisi dan saya di sini, budayaan yang tersisa itu kayak ajaran-ajarannya cuma dia sama sama aja. oh itu mah itu secara legalnya. Kalau secara kan kalau wali Yogomo bukan budaya, tapi ajarannya Quran dan hadis. Selama kita masih ngaji kayak gini nih, kajian-kajiannya ini kajian wali nih yang disampaikan kepada kita. Jadi bukan budaya kalau tentang aromat mah, tapi adalah satu pelajaran yang murni yang ada wasilahnya dari Quran. Dan khususnya yang di ini Zikir. Kalau beliau misalnya dari Islam ada yang lewat kayak musik, tembang, balon, jadi lewat Ini mohon maaf, saya bukan orang fakultas ya. Orang